Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuandira dari kelas 11 bahasa 1 ingin menjelaskan materi tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara, memasuki Nusantara. Jepang memberikan bantuan kepada penduduk yaitu faksi Sumatera untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia II akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun inilah Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. 3,5 tahun berikutnya, penjajahan Jepang berakhir, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kekuasaan Jepang di Indonesia secara resmi. Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942, ketika Panglima tertinggi pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber daya alam terutama minyak bumi guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan perasaan senang dan gembira karena berpikir Jepang akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Pada awal penggerakan pemerintahan militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, akan tetapi sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintahan Jepang seolah-olah mendukung kemerdekaan Indonesia, padahal sebenarnya terbalik. Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahan yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk mempengaruhi kepercayaan hati orang Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang. Maka Jepang melakukan berbagai cara, antara lain sebagai berikut, yaitu bendera merah putih diizinkan berkibar, 2 lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan, 3 bangsa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar, mendirikan berbagai organisasi. Selain upaya-upaya berlaku manis, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Organisasi tersebut antara lain 1. Gerakan 3A, 2. Majelis Islam Al-Ala Indonesia atau MIAMI yang dibentuk pada tahun 1943 pada 22 November. Ketiga yaitu Putra, Pusat Tenaga Rakyat, didirikan pada 1 Maret 1942. Serangkaian yaitu Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Ki Hajar Mas Mansur. Yang keempat adalah Jawa Hohokai, Himpunan Kebaktian Jawa, didirikan pada 8 Januari 1944. Propaganda terkenal yang disusun Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3A yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Pada awal Gerakan 3A dikenal kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tapi Gerakan 3A hanyalah bertahan sementara. Penyebabnya adalah kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan itu. Sebagai gantinya, pemerintahan Jepang menawarkan kerjasama yang menarik, yaitu membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan Belanda, seperti Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lainnya. Pengalaman dari penjajahan Jepang Indonesia sangat beragam, tergantung di mana penduduk Indonesia tinggal, bagaimana status sosial orang tersebut. Jika tinggal di daerah yang berkepentingan dalam perang, akan mendapatkan siksaan. Yang wanita akan dijadikan budak pemuas nafsu Jepang.
penahanan liar atau sembarangan, memberikan hukuman mati hingga kejahatan perang lainnya. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Mereka dapat memenuhi industri dengan mengolah tanah atau daerah jajahan itu. Demikian jelasnya tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia. Mereka ingin menanamkan kekuasaannya dengan kata lain untuk menjajah Indonesia. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan adalah mengadakan romusa. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusa. Romusa adalah tenaga kerja yang diambil dari para pemuda dan petani untuk kerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintahan pendudukan Jepang. Yang kedua, yaitu para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil petani harus diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Sehingga setiap rakyat harus membelikan hasil taninya semuanya kepada Jepang. Dan banyak orang yang mati kelaparan gara-gara hal ini. Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong diguna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Selain itu, Jepang memperlakukan sistem kerja paksa atau romusa untuk membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri, tetapi juga dikirim ke Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Mereka bekerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup. Meskipun Jepang hanya berkuasa selama 3 tahun di Indonesia, namun beban penderitaan yang dirasakan penduduk Indonesia seperti jajah ratusan tahun.